Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 7 layer OSI. Nah, pada mata kuliah jaringan komputer pertemuan ke-11. Oke. Sedikit membahas tentang 7 layer OSI atau OSI 7 layer ya. Nah, ini salah satunya adalah ada layer ke-7 itu ada application, presentation di layer ke-6, session di layer ke-5, transport layer ke-4, network ke layer ketiga, terus data link layer kedua, physical layer pertama. Nah, ini setiap layer mempunyai fungsi masing-masing. Oke, mulai dari physical. Nah, itu ada di layer pertama. Nah, ini application atau sampel atau contohnya itu physical struktur ya, data encoding, physical medium attachment, transmission tekniknya gitu kan, basebandnya atau broadbandnya, terus physical medium transition bit or voltasenya gitu. Nah, ini device-nya itu biasanya ada di hub gitu ya. Ini hub ya di physicalnya, atau di LAN based layer lah seperti itu. Nah, kalau untuk OSI kedua atau data link, nah ini data link itu contohnya preamps ya. Nah, ini ada preamps. Nah, biasanya sih ada di switch ya. Nah, ini ada di switch device-nya ya, device-nya ada di switch. Terus di layer ketiga ada network. Nah, ini yang dikirim biasanya paket. Nah, ini termasuk routing di dalamnya, contohnya ya. Terus ada subnet traffic controlnya, ada frame fragmentation, terus ada logical physical address mapping, terus subnet using account. Nah, di sini device-nya ya atau protokolnya itu ada router, nah, IP, IPX sama ICMP, biasanya seperti itu. Terus di layer keempat ada transport. Nah, ini khusus ada TCP ya. Nah, ini khusus host to host, flow control gitu. Jadi di sini aplikasinya itu message segmentation. Jadi pesan disegmentasi. Terus ada message acknowledgement gitu ya. Terus ada message traffic control, ada session multiplexing. Itu khusus di host to host TCP atau transport layer. Lalu device-nya apa? Ada TCP, SPX sama UDP. Nah, biasanya ini berbentuk host to host. Terus ada layer session 5. Ini ada synchron dan send to port. Jadi ini logical port ya. Jadi contohnya adalah session establishment, maintenance and termination, session support. Terus ada perform security-nya seperti apa. Terus ada recognition-nya, nama recognition-nya seperti apa, ada logging dan lain-lain. Nah, ini device-nya atau protokolnya biasanya ada di logical port. Ada RCP, SQL, NFS, NetBIOS dan sebagainya ya, yang berhubungan dengan logical port. Terus di layer ke-6 itu presentation. Nah, presentation sendiri itu contohnya ada syntax layer, encrypt dan decrypt. Di sinilah terjadi enkripsi dan deskripsi. Ada karakter kode transition, ya, terus data conversion, data conversion, terus data compression, data encryption, karakter set dan translation. Nah, ini biasanya di protokol atau ya protokolnya biasanya langsung ke ASCII, EBDIC ya, TIIP dan GIF atau pitch sendiri, JPEG dan sebagainya yang berhubungan dengan presentation layer.
Terakhir di layer ke-7 ada application. Ini end user ya. Ini end user layer. Nah, ini biasanya device-nya ya di end user gitu. Nah, ini resource sharing-nya, remote file access-nya, remote printer access, directory service, network management, seperti itu ya. Nah, ini semua berada di D4 model proses gitu ya. Nah, protokolnya SMTP ya. Device-nya biasanya aplikasi user application. Ya, mau di mobile, mau di laptop atau PC, seperti itu. Nah, itu gambaran sederhana mengenai layar OSI 7 model. Seperti itu ya. Ada physical layer. Nah, kita tadi bilang tujuan dari physical layer untuk menghubungkan ke lapisan data link. Nah, ini physical layer contohnya langsung ya, ada di dalam menghubungkan ke lapisan data link ke layar berikutnya. Nah, ini digambar, kita colokkan hub ke dalam end user seperti itu. Jadi ada Ethernet switch, ini hanya keterangan aja ya. Ini ada keterangan ya dari port-port yang ada gitu. Oke. Nah, untuk data link layer ada 2 data link sublayer ya. Ini ada LLC berkomunikasi dengan lapisan jaringan ya. LLC itu berkomunikasi dengan lapisan jaringan. Terus ada MAC address ya, atau MAC mendefinisikan media akses dalam proses ya, MAC-nya. Nah, terus standar data link layer itu sendiri punya standar ya. Ya, ada 4 standar. Ya, ada IEEE atau IEEE, terus ada itu tuh bukan menunjukkan itu gitu kan. Ini adalah standar data link layer. Ada ISO, terus terakhir ada ANSI. Nah, ini yang memproses atau mempunyai standar data link layer. Lanjut ke layer berikutnya, ada di network. Nah, network layer ini mempunyai protokol network layer ya. Ada IP versi 4, ada IP versi 6. Dalam gambar dicontohkan ada menggunakan IP versi 4 ya, addressingnya IP versi 4, host to host. Nah, ini ada data nanti akan dikirim ke networknya, jadi encapsulation lagi ya, masuk ke dalam physical. Nah, ini kembali lagi untuk ke dalam application kembali gitu ya. Ya, muter dari sini. Nah, ini terjadi pengiriman data, pengiriman paket masuk kembali ke dalam OSI layer di host atau di host berikutnya gitu ya. Di host A ke host B misalkan, ini contohnya. Nah, ini ada di network layer. Terus di transport layer, peranannya apa sih gitu kan di transport layer? Nah, ini ada yang pertama itu membangun komunikasi antara 2 aplikasi dan memberikan data di antara mereka gitu ya. Terus yang kedua, memberikan dukungan aliran data, control flow atau multiplexing. Jadi dukungan aliran data itu ada di transport layer ternyata ya. Jadi yang ngebangun komunikasi antar 2 aplikasi itu ternyata ada di transport layer. Terus keandalan transport layer apa? Transport layer itu mempunyai 2 protokol, yaitu TCP dan UDP. Nah, ketika TCP ada di dalam transport layer, berarti dia mendukung kehandalan ya. Nah, kalau UDP itu tidak mendukung kehandalan pada session transport layer ini. Lanjut ke layer berikutnya, masih kita bagi ya. Di transport layer ada transportasi datanya seperti apa. Ketika kita dibagi menjadi 2 ya. Nah, menjadi 2, tadi ada TCP dan UDP. Nah, TCP digunakan untuk apa sih? Oke, di sini ada contoh 3 ya. Ada database, ada web browser, ada email dan lain-lainnya. Ya, lalu UDP itu lebih ke
dalam seperti live audio, podcast ya. Terus ada video streaming, biasanya nih gamer-gamer nih suka streaming video. Lalu VoIP. Nah, VoIP sendiri sama yang berhubungan dengan audio juga gitu ya. Itu perbedaan dari TCP dan UDP di dalam transport layer yang transportasi untuk datanya. Terus ada layer application, presentation, sama session. Nah, dalam application layer, lapisan yang paling dekat kepada pengguna itu ada di application layer. Jelas ya, misalkan saya pengguna, ya saya lebih dekat dengan application layernya. Yang termasuk protokol application layer HTTP ya, kalau kita searching di web ketemunya HTTP. FTP, transfer file ya. Terus TFTP juga ada domain name service-nya, DNS-nya gitu ya. Lalu untuk presentation dan session layer bagaimana? Ada format data, kompres, mengekripsi data gitu kan, dan umumnya digunakan untuk video termasuk QuickTime, motion ya, MPEG tuh kalau kita style gitu kan. Terus ada juga format gambar grafis ya. Nah, yang umum itu biasanya menggunakan JPEG, PNG, GIF gitu ya. Lalu di session layer itu menciptakan dan mempertahankan dialog antara sumber dan tujuan aplikasi. Jadi datanya itu ya dipertahankan biar ketika di encrypt data itu tidak hilang, paketnya itu tidak hilang atau tidak korup lah kalau bahasa kita, dalam artian ini tidak korup filenya. Nah, itu bisa jadi aja ketika di encrypt, lalu nanti prosesnya kan di descript lagi. Nah, ketika di descript paketnya ada yang hilang. Nah, itu tugasnya di session layer untuk mempertahankan dialog itu gitu ya, untuk mempertahankan bagaimana si data itu cenderung dipertahankan dengan baik ya. Nah, kita bedah nih application layer protokolnya. Di sini ada DNS, domain name service. Yang pertama, dengan menggunakan DNS server membuat alamat IP lebih mudah dihafal. Betul. Sebetulnya yang kita search misalkan itu bsi.ac.id. Nah, pada dasarnya yang kita panggil adalah domainnya. Tapi dari domain itu ada directly ke dalam IP address. Kalau kita menghafal IP address cenderung agak susah gitu ya. Terus yang komputer masih memerlukan alamat numerik yang sebenarnya sebelum mereka dapat berkomunikasi. IP address kan versi 4 terutama itu numerik semua ya. Lalu protokol DNS memungkinkan untuk menerjemahkan alamat IP menjadi sebuah domain. Jelas ya. Saat ini yang memang dirubah paling mungkin ya kita menggunakan protokol DNS seperti itu. Lalu ada juga DHCP. Nah, DHCP itu unik tanpa diketahui oleh user ketika kita menggunakan suatu jaringan. Ya, misalkan saya sedang berkunjung ke suatu kafe. Nah, di kafe itu ternyata terdapat hotspot ya atau wifi ya, free wifi gitu ya. Lalu saya koneksikan ya device saya atau handphone saya ke dalam hotspot di kafe tersebut. Nah, setelah dikoneksikan secara otomatis kok saya dapat IP address. Nah, itu adalah settingan dari router untuk dibuat DHCP-nya gitu ya. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Jadi udah otomatis tuh yang ngatur IP address-nya ya DHCP servernya gitu ya. DHCP server. Jadi kita tidak perlu menuliskan IP address kembali ya di dalam networknya karena sudah diatur oleh
Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP. Nah, jaringan komputer itu memerlukan informasi IP address untuk berkomunikasi melalui jaringan. Kenapa harus ada IP? Yaitu harus ada IP. Untuk apa? Untuk komunikasi melalui jaringan. Alamat IP address. Makanya di sini IP address itu alamat IP-nya. Terus DHCP memungkinkan untuk memberikan IP address secara otomatis. Saya bilang tadi, ketika saya konekkan ke WiFi KP tersebut, ternyata saya sudah mendapatkan IP address. Nah, itu tugasnya dari DHCP server untuk memberikan IP address secara otomatis ke kliennya. Lalu DHCP mendukung IP versi 4 dan mendukung juga DHCP P6 untuk IP versi 6. Nah, yang rata-rata kita gunakan biasanya IP versi 4. Tapi di beberapa support di beberapa ISP atau di beberapa provider itu sudah mendukung DHCP versi 6, IPv6 seperti itu. Nah, itu sedikit tentang DNS. Oke, terima kasih telah menyimak video mengenai OSI layer tersebut. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.